Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, teman-teman. Ketemu lagi di materi perkuliahan tentang interaksi manusia dan komputer, atau yang biasa kita sebut sebagai IMK. Oke, jadi selama satu semester ini kita akan ngebahas tentang interaksi antara manusia dan komputer, gitu ya. Nah, apa sih IMK itu? Gitu. Jadi IMK ini sebenarnya sebuah ilmu gitu ya, sebuah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana kita kalau misalnya mau membuat sebuah aplikasi, entah itu aplikasi desktop ataupun website, web based seperti itu gitu kan. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan desainnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman perhatikan kayak misalnya websitenya si Tokopedia, Bukalapak gitu. Nah, apa yang kita lihat oleh mata itu adalah yang disebut sebagai desain gitu. Jadi ketika kita mau mendesain sebuah aplikasi, minimal kita harus tahu nih penggunaan warnanya seperti apa, tata letak menunya seperti apa. Terus kalau misalnya ada menu-menu terkait promo dan segala macam, kalau misalnya objek kita adalah tentang e-commerce gitu ya. Nah, itu kita harus mempelajari itu ilmunya seperti apa. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Kalau kita bikin sebuah aplikasi, kita misalnya taruh menu home-nya ada di kanan bawah gitu. Nah, itu agak aneh juga seperti itu. Nah, itu adalah contohnya kenapa menu-menu yang utama itu harus taruh di depan yang mudah dicapai oleh si user seperti itu. Nah, kalau secara definisi yang namanya IMK sebenarnya sederhana gitu ya. Sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang memiliki karakteristik tertentu. Gitu. Jadi mereka mempunyai karakter masing-masing. Udah kelihatan gitu ya. Kalau yang namanya manusia pasti dia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sementara kalau komputer ya karakternya biasanya pasif aja gitu. Jadi kalau kita berinteraksi dengan komputer kan biasanya satu arah pengertiannya. Nah, kalau di IMK ini sebenarnya ketika kita berkomunikasi dengan yang namanya komputer itu adalah dua arah gitu ya. Dua arah seperti apa? Dua arah ini sebenarnya bukan komunikasi melalui pembicaraan, tapi komunikasi melalui sebuah interaksi. Contohnya, misalnya ketika kalian membuka HP, terus membuka sebuah browser gitu ya, atau enggak membuka aplikasi nih, aplikasi Bukalapak. Ketika kalian klik menu promo di dalam aplikasi Bukalapak, itu sebenarnya si aplikasi di belakang dia akan merespon tuh. Dia akan query mencari apa yang sudah ditekan sebelumnya oleh si user dan akan memberikan feedback. Gitu. Jadi kalau misalnya kita klik menu promo, kan nanti tampilannya berubah tuh. Artinya apa? Kita ada request dan ada respon dari aplikasi untuk membuka menu si promo tadi. Nah, itu yang disebut definisinya interaksi antara manusia dengan komputer. Seperti itu gitu ya. Jadi bukan berarti komunikasinya adalah kita ngomong dengan komputer. Seperti itu. Nah, ini pengertian lain terkait dengan yang namanya interaksi manusia dan komputer. Jadi kalau di luaran sana mungkin orang-orang menyebutnya adalah human computer interaction. Nah, secara pengertian dia sama seperti itu. Nah, lalu ada pertanyaan nih, bagaimana manusia tadi ya dapat berdialog atau berinteraksi dengan suatu komputer ataupun benda? Tadi udah saya jelaskan juga, jadi interaksinya biasanya perwakilannya adalah melalui menu-menu ataupun tampilan di depannya gitu. Yang paling gampang kayak misalnya kita berinteraksi dengan laptop aja gitu ya. Ketika kita klik menu start, nah si komputer ini kan akan merespon tuh, dia akan membuka nih start menunya. Nah, itu adalah contoh dari sebuah komunikasi kecil seperti itu. Nah, komunikasi yang lebih lanjut lagi antara manusia dan komputer, contohnya bisa kita lihat di dalam sebuah menu yang dinamakan sebagai chatbot seperti itu. Nah, chatbot ini apa? Jadi chatbot ini sebenarnya kayak sebuah aplikasi yang interaktif secara langsung, misalnya di dalam dunia chatting gitu ya. Kalau kita menggunakan chatting WhatsApp kan sebenarnya interaksinya antara manusia dengan manusia gitu ya. Nah, kalau misal kalian perhatikan kayak misalnya kalian masuk lagi nih ke aplikasinya Tokopedia ataupun Shopee gitu. Ketika kalian komplain, biasanya kan nanti ada menu khusus tuh untuk komplain. Di situ kalian akan memilih. Kalau misalnya ternyata kalian memilih eh, barangnya tidak sesuai, kalian pilih tuh klik barang tidak sesuai. Terus setelah kalian klik, biasanya nanti si aplikasi akan mengarahkan nih.
ke pertanyaan yang lebih spesifik. Terus tuh, begitu sampai nanti ketemu sebuah jawaban. Nah, itu adalah salah satu contoh interaksi manusia dengan komputer yang tingkatnya lebih ke dalam interaksi dua arah secara langsung. Seperti itu. Jadi, semakin ke sini semakin canggih komunikasinya, gitu ya. Nah, itu dinamakan sebagai artificial intelligence, seperti itu. Terus komponennya apa aja, gitu ya. Jadi sesuai dengan judulnya IMK, ya udah pasti objeknya ada dua, yaitu manusia dengan komputer. Manusia di sini kita artikan sebagai user, gitu. Artinya orang yang menggunakan si aplikasi ataupun yang menggunakan komputer tersebut. Nah, komputernya apa? Komputer ini ya tadi teknologi yang mengontrol suatu proses atau sebuah sistem, gitu. Jadi sebenarnya pengertian komputer kalau kita ngomongin global gitu ya, komputer itu bukan cuma sekedar CPU dan monitor, gitu ya. Jadi emang orang mindset-nya ini kalau kita ngomongin komputer ya ngomongin laptop, ngomongin personal komputer dan yang lain. Nah, nanti kalau misalnya kalian mempelajari komputer secara global, secara luas gitu ya, pengertian komputer itu sangat luas. Komputer ini adalah perangkat lunak gitu. Jadi semua aplikasi di dalamnya dan hardware pendukungnya itu adalah ini yang dinamakan sebagai komputer. Jadi komputer itu macam-macam gitu. Bidangnya juga sangat luas gitu. Jadi mirip seperti pengertiannya yang namanya teknologi informasi. Nah, itu sangat global. Itu kan sangat luas. Nah, yang pertama kalau kita ngomongin komponennya adalah interaksi. Jadi interaksi ini mungkin nggak akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi yang namanya interaksi ini minimal di dalam sebuah IMK ada yang namanya feedback ataupun balikan. Beda dengan konsepnya kayak ceramah nih, kalau misalnya Jumatan gitu ya, itu kan interaksinya satu arah gitu ya. Nah, kalau si IMK ini harus dua arah gitu. Jadi gini, kalau kalian bikin sebuah aplikasi, ketika kalian ngedesain gitu ya, itu ada yang dinamakan sebagai UX. Gitu kan. Kalau desain tampilannya kan depannya namanya UI, user interface. Nah, ada satu lagi yang dinamakan sebagai UX. UX ini adalah user experience. Nah, apa itu user experience? Jadi user experience ini adalah pengalaman si user ketika dia berselancar di dalam sebuah aplikasi. Berselancar ini artinya masuk ya, masuk menggunakan si aplikasi tersebut. Nah, itu experience-nya seperti apa tuh? Artinya pengalamannya seperti apa? Jadi kalau ditanya tentang experience-nya seperti apa, berarti nanti jawabannya adalah menyenangkan atau tidak gitu. Jadi yang namanya UX ini outputnya adalah sesuatu yang menyenangkan atau yang membosankan gitu. Kayak misalnya kalian buka sebuah aplikasi, ternyata aplikasinya cuma begitu aja, berarti UX-nya nggak bagus tuh gitu. UX yang bagus itu adalah ketika kalian lama betah gitu ya, berlama-lama menggunakan aplikasi tersebut. Kayak contohnya, banyak zaman sekarang gitu ya, yang teman-teman nih anak muda yang milenium gitu ya, mereka bisa berjam-jam membuka aplikasi yang namanya Facebook ataupun Instagram ataupun YouTube. Artinya apa? Artinya bisa kita dapat kesimpulan kalau aplikasi tersebut gitu ya, itu sesuatu yang menyenangkan ketika digunakan. Artinya user experience-nya atau pengalaman user menggunakan aplikasi tersebut, mereka tuh puas seperti itu. Nah, itu yang dinamakan sebagai UX gitu ya. Terus ini user gitu ya. Jadi user ini adalah brandware gitu. Brandware ini adalah orang yang menggunakan kemampuannya untuk bekerja dengan komputer seperti itu. Jadi brandware ataupun user itu sama gitu ya, pengertiannya sama seperti itu. Terus ada lagi yang dinamakan ini apa nih? Media gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya brandware, berarti kita ngomongin juga pertama adalah interface-nya seperti apa gitu. Jadi yang namanya media antar muka di dalam sebuah IMK gitu ya, ini bisa kita sebut sebagai ada dua gitu ya. Ada yang namanya media tekstual dan ada yang namanya media GUI. Kalau GUI mungkin kalian sering dengar ya, Graphical User Interface gitu. Kalau GUI itu udah jelas. Apa yang kita lihat, what you see is what you get gitu ya. Itu adalah GUI gitu. Nah, ada satu lagi yang namanya media tekstual. Nah, media tekstual ini apa? Gitu ya. Jadi media tekstual ini adalah bentuk sederhana sebuah dialog ataupun komunikasi antara manusia dan komputer yang berisi hanya teks, gitu ya. Atau kurang menarik. Contohnya apa?
Contohnya kayak perintah-perintah di dalam sebuah sintak, di dalam sebuah pemrograman, gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak begitu menarik gitu ya. Biasanya menarik bagi programmer doang, gitu kan. Sementara kalau kita ngomongin user atau brainware, kita ngomonginnya secara global, seperti itu. Terus, nah ini ada GUI gitu ya. Jadi kalau GUI ini ya tampilan gitu ya. Ini contohnya zaman dulu. Kalau kalian buka website detik.com gitu ya, tampilan depan itu yang dinamakan GUI. Jadi kalau kita ngomongin sejarahnya GUI ini adalah sebuah interface ataupun tampilan yang bisa mendefinisikan sebuah aplikasi. Gitu ya. Kenapa kita sebut seperti itu? Karena sebelum adanya GUI, semua menggunakan yang namanya CLI atau kepanjangan dari Command Line Instruction. Apa itu CLI? CLI itu kayak kalian buka yang namanya MS-DOS. Kalian ketik di situ. Gitu ya. Misalnya ngecek IP, IP config gitu kan segala macam. Nah, itu adalah CLI. Jadi lebih ke arah tekstual tadi, media teks tekstual. Kalau yang GUI ini lebih lebih interaktif. Kondisinya seperti itu. Bidang studi apa nih yang berhubungan dengan IMK gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin IMK zaman sekarang tuh banyak gitu ya outputnya. Salah satunya ada yang namanya DKV gitu ya, desain komunikasi visual. Itu sebenarnya salah satu cabang ilmu gitu ya, yang dulu tuh belum ada. Dulu itu dikenal cuma IMK. Semakin ke sini kebutuhan terkait dengan UI, UX gitu kan, muncullah yang namanya mata kuliah DKV seperti itu. Nah, selain itu ya di area teknik udah pasti akan berhubungan nih yang namanya IMK. Jadi nggak harus di bidang komputer doang, gitu ya. Jadi di bidang elektronika pun sama. Misalnya kita ngomongin sebuah aplikasi yang bidangnya ada IoT, robotik dan segala macam. Nah, kita ngomongin juga nih masalah IMK-nya. Contohnya, misalnya kalian ngedesain sebuah motor, gitu loh. Motor ini kan di dalamnya ada komponen komputer sekarang tuh, gitu ya, yang udah injection dan segala macam. Nah, bagaimana menaruh komponen-komponen tersebut di dalam sebuah rangka motor supaya terlihat menjadi indah ataupun menjadi bagus. Nah, itu ilmunya harus dipelajari juga. Gitu. Jadi IMK ini diterapkan sekarang di banyak bidang, nggak harus di perangkat lunak doang, gitu ya. Di hardware pun banyak. Gitu. Terus selain itu ada yang namanya psikologi. Nah, kenapa kita ngomongin psikologi di dalam IMK? Jadi kalau kita ngomongin psikologi ini artinya sebenarnya kita ketika buat aplikasi kan sebenarnya kita harus tahu nih aplikasi ini nantinya pakai siapa. Ketika kita tahu yang pakai adalah anak kecil contohnya gitu ya. Berarti nanti tampilan di depannya ya warna-warninya harus lebih banyak nih. Mungkin ditambahin dengan bunga-bunga atau misalnya kartun-kartun gambar-gambar kartun gitu kan dan lain-lain gitu. Nah, itu fungsi dari yang namanya psikologi. Jadi bagaimana ketika mendesain sebuah tampilan, sebuah desain gitu kan, kita harus memahami user yang akan pakai itu siapa. Gitu kan nggak mungkin aplikasinya buat anak-anak, cuma kontennya konten orang dewasa ataupun sebaliknya. Nah, itu sebenarnya nggak tepat sasaran. Nah, itu adalah fungsi dari psikologi di dalam IMK. Seperti itu. Terus selanjutnya ada perancangan grafis dan tipografi. Jadi kalau perancangan grafis jelas ya terkait dengan tampilan. Tipografi terkait dengan tulisan. Terus ada yang namanya ergonomik gitu kan. Jadi ergonomik ini contohnya adalah ketika kita mendesain sebuah hardware gitu contohnya. Kenapa laptop dibuat semakin tipis gitu ya? Nah, agar pengguna user yang kerjanya mobile gitu ya, dia nggak keberatan secara fisik gitu kan. Terus untuk menaruhnya juga udah nggak butuh space banyak dan segala macam gitu. Terus ada antropologi gitu kan. Antropologi ini sebenarnya skopnya sangat luas juga terkait dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu. Terus ada linguistik. Linguistik ini adalah contohnya penggunaan bahasa. Jadi kenapa sekarang banyak website tuh minimal ada dua language. Ada bahasa utama negaranya, kalau kita adalah Indonesia, plus sama bahasa internasional misalnya. Atau di UMT kemarin di unit kerjasama gitu ya, itu bahkan menggunakan bahasanya tiga di websitenya gitu ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris gitu ya, dan satu lagi adalah bahasa Arab gitu. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Terus yang terakhir ada yang namanya sosiologi. Jadi kalau sosiologi ini terkait dengan studi tentang pengaruh manusia dengan komputer di dalam struktur sosial. Contohnya gini, kan negara Indonesia ini adalah negara kepulauan. Artinya berbeda suku, berbeda karakter, berbeda tradisi, dan lain-lain gitu ya. Nah, gunanya IMK ini adalah tadi nih, misalnya contohnya, kalian mau membuat aplikasi yang nanti akan digunakan oleh Indonesia wilayah timur, gitu ya. Berarti nanti desainnya kalian bisa mencontoh misalnya tentang alam-alam di area Indonesia Timur dan segala macam. Jadi fungsinya sosiologi ini adalah kita harus memahami dulu nih, ketika kita mau merancang ataupun mendesain yang nantinya aplikasi ini akan ditaruh di mana gitu ya, atau akan digunakan oleh area mana, wilayah mana, suku mana gitu kan, itu harus kita sesuaikan gitu. Jadi itu fungsinya si sosiologi seperti itu. Nah, itu adalah terkait dengan yang namanya pengertian IMK secara global seperti itu. Nah, setelah ini nanti materinya akan saya sambung dengan sebentar, dengan perancangan tampilan ya. Sebentar, ini saya share screen dulu terkait dengan materi yang rancangan tampilan. Oke. Nah, kita udah masuk ke rancangan tampilan gitu ya. Jadi ini adalah main menunya nih, menu utama terkait dengan mata kuliah kita yaitu si IMK. Jadi kalau kita ngomongin IMK, kita kan outputnya adalah orang TI, orang IT. Berarti ketika kita mau membuat sebuah software gitu ya, seperti yang saya bilang tadi, kita jangan semerta-merta cuma memenuhi kebutuhan dari fungsinya aja. Kayak misalnya kalian bikin program tentang perpustakaan. Intinya kan perpustakaan ini adalah di dalamnya ada banyak buku yang bisa kita cari dan kita bisa baca lah sebenarnya secara e-book. Nah, bisa aja sebenarnya kalian bikin sebuah aplikasi website untuk perpustakaan dengan tampilan yang sangat sederhana gitu. Cuma resikonya adalah kalau tampilannya sangat sederhana, terus menu-menunya sangat sulit dicari gitu kan, penggunaan-penggunaan hurufnya juga nggak jelas gitu. Biasanya yang terjadi gitu kan, aplikasi tersebut ya bisa jadi nggak akan dipakai sama user. Karena apa? Karena pertama, kalau kita bikin aplikasi kan tujuan utamanya adalah untuk mempermudah kerja kita. Yang tadinya kita mau baca buku menggunakan e-book gitu ya. Daripada harus datang kan lebih mudah tuh buka websitenya. Cuma kalau ternyata di website kita malah bingung gitu ya, udah pasti nanti nggak akan dipakai. Seperti itu. Makanya di dalam sebuah perancangan tampilan banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Gitu ya. Nah, pertama apa yang harus dicapai dulu gitu ya, atau apa yang harus dimiliki ketika kita merancang sebuah tampilan. Pertama adalah jiwa seni, gitu ya. Jadi minimal sih kita harus memiliki sebuah jiwa seni yang harus diasah terus sebenarnya gitu ya. Karena yang namanya seni kan skupnya sangat subjektif gitu ya. Jadi beberapa seni itu kadang bagi orang lain mungkin pengertiannya sangat berbeda-beda. Makanya emang jiwa seninya harus diasah. Cara mengasahnya seperti apa? Biasanya cara mengasahnya kalau kita terkait dengan yang namanya tampilan gitu ya, ya kita tinggal lihat referensi-referensi aja. Misalnya kalian googling gitu ya. Googling, pilihnya yang image, yang gambar. Terus kalian ketik aja, misalnya desain untuk apa gitu ya. Misalnya kalian mau bikin aplikasi perpustakaan, desain perpustakaan. Nah, nanti akan muncul tuh banyak tuh tampilan-tampilan. Nah, dengan kita sering melihat, menganalisis gitu kan, tampilan-tampilan, biasanya nanti jiwa seni kita di arah situ biasanya akan terasa seperti itu. Terus yang kedua, mengetahui selera secara umum. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus berpikiran secara objektif gitu. Jadi kalau bikin sebuah aplikasi kan kita nggak bisa bikin semau kita. Kita bikin aplikasi sebenarnya berdasarkan dari kebutuhan user. Nah, itu yang dimaksud dengan mengetahui selera secara umum gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti skripsi gitu ya di sebuah perusahaan. Terus tiba-tiba kalian bikin program absensi gitu ya. Ternyata di sana absensinya udah ada gitu kan, atau enggak ternyata gini yang sering terjadi.
banyak kakak kelas kalian gitu kan bikin aplikasi di sebuah startup gitu ya. Ternyata aplikasi tersebut nggak dipakai karena apa? Karena ternyata emang nggak sesuai dengan kebutuhan. Kayak tadi contohnya, misalnya ternyata ini perusahaan kecil, bengkel las gitu ya. Cuma karena orderannya banyak gitu kan, kalian bikinlah sebuah aplikasi. Yang kalian harus bikin itu kan sebenarnya terkait dengan orderan jual beli gitu ya. Harusnya yang dibikin tuh itu. Cuma ternyata si mahasiswa ini malah bikin program absensi. Sementara karyawannya cuma 5 orang gitu. Nah, dengan karyawan 5 orang, sebenarnya nggak usah dibikin aplikasi juga nggak masalah. Mereka juga absen pakai tanda tangan gitu ya, ataupun cetok gitu kan, itu pun sudah selesai. Nah, itu yang dimaksud sebenarnya mengetahui selera user secara umum, seperti itu. Nah, terus pendekatannya seperti apa? Tadi gitu ya. Jadi cara pendekatannya kalau kita mau merancang sebuah tampilan gitu kan, kita harus tahu dulu jenis-jenis program dari aplikasi itu sendiri. Jadi jenis program aplikasi ini ada yang special purpose, ada yang general purpose. Seperti itu. Special purpose itu apa? Jadi special purpose itu ya tadi judulnya spesial. Jadi spesial ini sebenarnya program aplikasi tergantung dengan kebutuhan user itu sendiri. Jadi khusus gitu ya. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya ada program inventory tentang gudang. Berarti khusus untuk tentang gudang. Terus tadi akademik, berarti yang memakai nanti si kampus tersebut gitu kan terkait dengan pelayanan terhadap mahasiswa dan lain-lain seperti itu. Nah, yang general ini apa? Gitu ya. Jadi kalau yang general ini sebenarnya aplikasi yang akan digunakan oleh semua orang, oleh semua user seperti itu. Jadi perancangan ini sebenarnya sebuah desain yang kalian bikin sebenarnya cuma untuk memenuhi jiwa seni kalian aja. Gitu. Contohnya, misalnya kayak kalian mau bikin yang namanya sebuah wallpaper untuk HP, gitu kan. Nah, kalian tinggal bikin aja nih pakai Photoshop, gitu kan. Terus kalian kasih warna misalnya hijau, backgroundnya ada pohon segala macam, gitu kan. Nah, itu yang disebut sebagai general purpose. Jadi general ini secara umum, artinya ya itu tergantung kita aja. Kita mau bikin apa, gitu kan, terserah kita. Karena nggak ada ketergantungan atau nggak ada kewajiban orang lain untuk menyukainya atau membencinya. Seperti itu, konsepnya seperti itu. Jadi benar-benar umum aplikasinya. Nah, terus komponennya apa nih di dalam sebuah interface? Gitu kan, udah pasti ada yang namanya model pengguna. Terus ada bahasa perintah, ada umpan balik ataupun feedback, terus ada tampilan informasi. Jadi yang di sini yang dimaksud di sini sebenarnya gini, model pengguna ini adalah user, gitu ya. User yang akan menggunakan atau mengakses website tersebut, gitu kan. Terus ketika bikin aplikasi pasti ada yang namanya bahasa perintah, gitu. Kayak misalnya HTML, terus misalnya PHP, gitu kan. Itu gunanya adalah untuk memberikan umpan balik ataupun menggunakan query perintah ke dalam si database. Terus yang terakhir adalah tampilan. Jadi ketika misal kita klik gitu kan nanti ada perintah kita mau apa nih request A gitu kan. Terus nanti si komputer akan eh, memberi umpan balik gitu ya untuk menampilkan sebuah informasi seperti itu. Nah, ketika kita membuat ataupun merancang gitu ya sebuah desain, itu pun ada urutannya nih, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat pertama adalah pemilihan ragam dialog. Artinya apa? Pertama kita tentukan dulu nih kira-kira kontennya seperti apa. Setelah itu baru tuh kita merancang struktur dialognya seperti apa. Artinya melakukan analisis tugas dan menentukan model pengguna dari tugas tersebut. Gitu. Terus melakukan perancangan format pesan. Ini ada terkait dengan bagaimana meletakkan menu home misalnya di sebelah kiri atas ataupun kita menggunakan logo kira-kira taruh di tengah ataupun di kanan seperti itu. Setelah itu baru kita merancang penanganan kesalahan. Nah, penanganan kesalahan ini apa gitu ya. Jadi penanganan kesalahan ini bahasa Inggrisnya itu adalah error handling. Jadi bagaimana sebuah aplikasi dia bisa menghandle ataupun menangani sebuah error. Contohnya apa? Contohnya misalnya di Windows gitu ya, di laptop kalian nih. Ketika misalnya kalian mau mendelete sebuah file gitu kan.
nggak sengaja gitu. Terus atau enggak gini, misalnya kalian, daftar, kalian masuk ke Facebook gitu ya, sebagai pengguna baru. Ketika kalian daftar kan ada banyak field ataupun kolom yang harus diisi tuh, kayak misalnya nama, terus, umur gitu kan, terus status, warga negara gitu kan, dan lain-lain. Ketika kalian disuruh misalnya mengisi nomor telepon, terus kalian kalian kan kalau ngisi nomor telepon harusnya diisi dengan number ataupun angka gitu ya. Terus kalian malah ngisinya ABCD gitu. Terus kalian save nih. Nah, ketika kalian save kan sebenarnya kalian mengirimkan sebuah kesalahan di dalam aplikasi tersebut gitu ya. Nah, ketika kalian menginput sebuah kesalahan, bagaimana error handling ini bisa menangani? Contohnya, dia bisa memberikan jawaban yang sesuai gitu. Dia tahu ternyata kesalahannya itu adalah kita bukannya memasukkan angka, tapi malah memasukkan huruf. Nah, dia akan memberi message nih. Error handlingnya adalah dia memberikan message dengan bunyi, silahkan masukkan kolom telepon dengan angka. Nah, seperti itu contohnya. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah struktur data. Nah, ini tadi ya, ini contohnya gitu kan kalau kita misalnya salah memasukkan sebuah inputan di dalam sebuah field gitu. Nah, ini perancangan berbasis teks gitu ya. Jadi kalau ini ada aturannya juga nih kalau kita merancang tampilan berbasis teks gitu. Jadi ini penyajiannya juga disesuaikan dengan kondisi dari si user tersebut seperti itu. Nah, ini yang lebih diutamakan sebenarnya. Jadi perancangan tampilan berbasis grafis. Nah, ini yang agak sulit. Jadi kenapa orang desain itu butuh fokus juga gitu ya? Ya sebenarnya semua pekerjaan butuh fokus. Cuma orang desain ini dia lebih banyak membutuhkan yang namanya hayalan-hayalan juga. Bagaimana dia bisa memprediksi kira-kira sebuah tampilan itu harusnya seperti apa, kira-kira yang bagus menggunakan apa, warna apa. Nah, itu pun ada ilmunya juga seperti itu, gitu ya. Jadi ketika merancang sebuah tampilan berbasis grafis ya banyak faktor-faktornya gitu. Pertama faktornya misalnya kita mau temanya apa gitu. Terus nanti yang menggunakan siapa gitu kan. Terus kira-kira kontennya nanti mau menggunakan fontnya huruf apa. Nah, itu semua harus dikoordinasikan seperti itu, ya. Nah, eh, kali ini materinya itu aja, teman-teman gitu ya. Jadi nanti minggu depan akan saya kasih video lagi. Nah, minggu depan videonya itu udah sekaligus tugas untuk UASnya seperti itu, UTS ataupun UAS seperti itu nanti akan saya jelaskan lagi di video berikutnya. Gitu ya. Jadi silahkan selain nonton video ini kalian cek juga materinya yang udah saya share di PJJ gitu ya. Nah, untuk absennya kalian silahkan tulis di kolom gitu ya, di kolom di bawah ini nih, ini kan apa namanya? Untuk absen kelas gitu ya. Jadi pada saat pembuatan video ini nantinya kan saya upload di YouTube. Ketika kalian nonton harusnya sih udah di YouTube. Nah, ketika kalian nonton ini silahkan kalian absen di kolom komentar. Nah, absennya adalah tulis NIM, nama, dan kelasnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu aja paling yang bisa saya sampaikan hari ini. Ketemu lagi minggu depan di materi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.